Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat kembali menyaksikan channel yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ayo ikhwah, semoga kita semua yang menonton channel ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ajaran-ajarannya dengan baik. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting untuk kita semua, yaitu larangan mencaci pemimpin di dalam perspektif Islam. Tema ini tentunya sangatlah relevan di mana zaman ini dipenuhi dengan dinamika sosial dan politik, di mana seringkali kita mendengar ataupun terlibat di dalam percakapan yang kurang bijak terhadap pemimpin ataupun penguasa kita. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, baik di dalam aspek kehidupan berbangsa dan juga bernegara maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai umat Islam, kita tentunya diajarkan untuk menghormati pemimpin kita, karena mereka adalah pelaksana amanah Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur urusan dunia dan juga agama bagi umat. Ayol ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya dan juga ulil amri di antara kalian. Ayat ini jelas sekali menyatakan bahawa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan juga pemimpin ataupun ulil amri selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Hal ini menunjukkan bahawa pemimpin di dalam Islam haruslah dihormati dan juga ditaati dengan catatan mereka memerintah di dalam koridor syariah dan juga kebaikan. Namun pada kenyataan ayol ikhwah, kita tidak jarang menghadapi pemimpin yang memiliki kekurangan ataupun bahkan bersikap zalim. Bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menghadapi pemimpin yang seperti ini? Apakah kita dibolehkan untuk mencaci mereka? Ataukah ada cara yang lebih bijaksana dan tentunya sesuai dengan ajaran Islam? Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan kita, termasuk di dalam hal berkomunikasi tentang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahawa kita harus menjaga lisan kita dari perkataan yang dapat merusak keharmonisan dan persatuan umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ay yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniyah walakin li'khudh bi yadihi fa inna qabla minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alaihi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia menyampaikannya secara terang-terangan, tetapi hendaknya dia mengambil tangan penguasa tersebut lalu menasihatinya secara empat mata. Ayuhal ikhwah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya adab di dalam memberikan nasihat. Menasihati pemimpin tidak bisa dilakukan dengan cara sembarangan, apalagi dengan cara mencaci maki ataupun mengungkapkan aib mereka di depan umum. Islam mengajarkan kita untuk menjaga martabat pemimpin dan menyampaikan nasihat dengan cara yang penuh dengan hikmah dan juga kasih sayang. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "La tasubbul umara wa sallu khalfahum wa da'ullaha lahum." Janganlah kalian
mencaci maki pemimpin, salatlah di belakang mereka dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Hadis ini mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita, yaitu berdoa agar pemimpin diberikan petunjuk dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendukung mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf telah memberikan banyak panduan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap tentang pemimpin, baik yang adil maupun yang zalim. Mereka mengingatkan kita bahwa mencaci pemimpin hanya akan merusak umat dan juga menambah kerusakan yang ada. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah. Imam Ahmad pernah berkata, "Man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin faqad syaqqa asal mu'minin." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, maka ia telah memecah persatuan umat Islam itu. Imam Al-Barbahari juga mengingatkan kita, "Idza ra'aita rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Yang artinya, jika kamu melihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Ayol ikhwah, kita juga diingatkan bagaimana pentingnya bersabar terhadap pemimpin yang menurut kita zalim. As-sabru ala jawri al-a'immah aslun azim min usuli ahli sunnah wal jamaah. Bersabar atas kezaliman pemimpin adalah prinsip agung daripada ahlu sunnah wal jamaah. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita petik dari larangan mencaci maki pemimpin? Ada beberapa dalil dan juga pendapat para ulama yang telah kita bahas. Ada beberapa hikmah tentunya yang bisa kita petik. Yang pertama adalah kepatuhan kepada pemimpin adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tertera di dalam surah An-Nisa ayat 59, menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Yang kedua, mencaci maki pemimpin dapat mengundang fitnah, dan mencaci pemimpin juga dapat menimbulkan keretakan dan perselisihan di dalam masyarakat. Hal ini akan melemahkan kewibawaan negara dan membahayakan juga kestabilan umat. Islam mengajarkan kita agar nasihat diberikan dengan cara yang bijaksana, penuh hikmah dan tidak secara terbuka. Nasihat yang disampaikan dengan cara yang kasar ataupun menghina hanya akan merusak hubungan dan meningkatkan permusuhan. Yang keempat adalah doa kepada pemimpin adalah tanda cinta umat. Ayol ikhwah, mendoakan pemimpin adalah bagian daripada cinta terhadap mereka. Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakanlah mereka agar diberi petunjuk, kekuatan dan juga kebijaksanaan di dalam memimpin. Yang kelima, kesabaran lebih baik dari pemberontakan. Bersabar ayo ikhwah di dalam menghadapi pemimpin yang zalim lebih baik daripada melakukan pemberontakan. Karena pemberontakan hanya akan menambah kerusakan dan perpecahan di antara umat. Yang keenam, pemimpin adalah cerminan masyarakat. Rasulullah pernah bersabda, sebagaimana keadaan kalian, demikianlah pula pemimpin yang akan diutus kepada kalian. Oleh karena itu, ya ikhwah, jika kita ingin pemimpin yang baik, makanya tentunya kita harus memperbaiki diri kita dan juga masyarakat terlebih dahulu. Yang ketujuh, yaitu menjaga adab dan etika. Ayo ikhwah, Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga adab, baik di dalam berbicara, menasehati, maupun di dalam berinteraksi dengan pemimpin. Kita harus senantiasa menjaga lisan daripada perkataan yang menyebabkan kerusakan dan kebencian, ataupun perpecahan antar umat. Dengan menjaga adab, tentunya kita bukan hanya menjaga hubungan baik dengan pemimpin, tetapi juga dengan sesama umat Islam tentunya. Yang kedelapan yaitu menjaga persatuan dan keharmonisan umat.
Mencaci pemimpin itu tentunya dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Islam mengajarkan pentingnya persatuan umat dan mencaci pemimpin justru akan mengikis keharmonisan tersebut. Oleh karena itu, menjaga lisan dan bertindak bijaksana di dalam menghadapi pemimpin adalah cara yang lebih baik untuk menjaga persatuan umat. Yang kesembilan adalah keberkahan bagi masyarakat. Ayol ikhwah di dalam Islam, menjaga hubungan baik dengan pemimpin melalui doa dan nasihat yang bijaksana tentunya dapat mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, mencaci pemimpin tidak hanya membawa murka Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mampu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mendukung pemimpin melalui cara-cara yang benar, tentunya kita ikut berperan di dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Yang ke-10, ada contoh teladan daripada ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Barbahari memberikan teladan kepada kita untuk bersikap sabar dan juga bijaksana di dalam menghadapi pemimpin, baik yang adil maupun juga yang zalim. Mereka mengajarkan kita untuk menasihati pemimpin dengan cara yang benar, bukan dengan mencaci ataupun memberontak. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ulama yang menasihati pemimpin dengan bijak. Ayuhal ikhwah, tentunya terdapat banyak kisah yang ulama berikan, yaitu berupa nasihat kepada pemimpin dengan cara yang lemah lembut dan penuh hikmah. Salah satunya yang kisah terkenal adalah kisah Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu pada suatu kesempatan ketika pemimpin pada masa itu, Khalifah Al-Mu'tasim, membuat kebijaksanaan yang kontroversial. Seorang ulama yang terkenal, yang dikenal bijaksana ini, mendekati khalifah tersebut dan menyampaikan nasihat dengan cara yang sangat amat lembut, dan dia tidak mencaci maki ataupun mengkritik di depan umum, tetapi dengan penuh adab dan juga hikmah. Ia menyampaikan nasihatnya secara pribadi. Khalifah Al-Mu'tasim yang menerima nasihat tersebut, yaitu dengan lapang dada, akhirnya mengubah kebijakannya. Ayuhal ikhwah, ada juga Imam An-Nawawi juga dikenal dengan sikapnya yang bijaksana di dalam menasihati pemimpin. Beliau mengingatkan umat Islam untuk selalu menjaga lisan dan tidak terburu-buru di dalam mengkritik pemimpin kita. Beliau menekankan bahwa apabila ada pemimpin yang berbuat salah, seharusnya umat menyampaikan nasihat dengan cara yang penuh dengan penghormatan dan tidak dengan mencaci maki di depan umum. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah seperti inilah yang menunjukkan bahwa menasihati pemimpin dengan cara yang baik dan benar adalah bagian daripada tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Tidak hanya menghormati, tetapi juga memberikan dukungan moral dan juga spiritual kepada mereka agar mereka dapat menjalankan tapak kepemimpinannya dengan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sikap kita terhadap pemimpin? Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk bersikap bijaksana di dalam suatu hal, termasuk di dalam berinteraksi dengan para pemimpin. Berikut beberapa sikap yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah mentaati pemimpin dengan kebaikan. Islam mengajarkan kita untuk selalu taat kepada pemimpin di dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Taat kepada pemimpin bukan berarti kita harus mengikuti setiap keputusan mereka secara membabi buta. Akan tetapi selama keputusan tersebut tidak melanggar hukum Allah dan juga Rasul-Nya, maka tentunya kita diwajibkan mendukung dan juga mentaati mereka. Yang kedua, mendoakan pemimpin, yang sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam mendoakan pemimpin adalah bagian daripada tanda cinta kita kepada mereka. Doa yang kita panjatkan untuk pemimpin adalah doa agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada kesalahan dan diberikan kebijaksanaan di dalam memimpin umat.
Yang ketiga ayol ikhwah, menasihati dengan hikmah. Jika kita melihat suatu kesalahan ataupun kekeliruan di dalam kepemimpinan, maka nasihat yang baik dan bijaksana adalah cara yang terbaik untuk menyampaikan pendapat kita. Nasihat harus disampaikan dengan cara yang penuh rasa hormat dan tidak dengan cara merendahkan ataupun mencaci maki mereka. Jika perlu, nasihat tersebut sebaiknya disampaikan secara pribadi ataupun dalam forum yang sesuai tentunya. Yang keempat yaitu kita bersabar atas kezaliman mereka. Nah, ketika kita menghadapi pemimpin yang zalim dan tidak adil, Islam mengajarkan kita untuk tentunya bersabar dan tidak terburu-buru di dalam memberontak. Karena memberontak hanya akan memperburuk keadaan dan juga menyebabkan banyak kerusakan. Nah, sabar di dalam menghadapi pemimpin yang zalim adalah ujian yang harus kita hadapi dengan keimanan yang kuat. Yang kelima, menjaga persatuan umat. Semua sikap kita terhadap pemimpin haruslah bertujuan untuk menjaga persatuan umat Islam. Jangan sampai perkataan ataupun perbuatan kita merusak keharmonisan umat. Mencaci maki pemimpin ataupun mengadu domba hanya akan merusak persatuan dan melemahkan kekuatan umat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian kalimat-kalimat dari saya. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.